Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Syifa Zahra Nur Fatimah dengan NIM 444240121. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis kadar lemak dengan metode Babcock. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum ya apa itu metode Babcock? Metode Babcock sendiri itu merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk menganalisis kadar lemak pada susu dan olahan-olahannya. Nah, metode ini tuh cukup populer karena dinilai relatif sederhana, cepat, dan hasilnya akurat. Nah, tadi teman-teman udah tahu kan ya apa itu analisis Babcock. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke prosedur analisis Babcock tersebut, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama lemak susu? Lemak merupakan salah satu komponen penting dalam susu karena lemak berpengaruh terhadap kualitas rasa, aroma, serta nilai gizi produk susu. Kandungan lemak juga berpengaruh terhadap mutu dari olahan susu tersebut karena biasanya semakin tinggi kadar lemak, semakin naik juga kualitas dan harga jualnya. Selain itu, lemak susu juga mengandung vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang baik untuk tubuh. Metode Babcock pertama kali dikembangkan untuk mengukur kadar lemak pada susu. Prinsip utama dari metode ini merupakan memisahkan lemak pada susu dari komponen-komponen lainnya menggunakan asam sulfat pekat dan proses sentrifugasi. Asam sulfat sendiri itu berfungsi untuk melarutkan protein seperti kasein sehingga lemak dapat terpisah dan berkumpul pada bagian atas tabung Babcock. Setelah itu dilakukan pembacaan terhadap volume lemak pada skala tabung sehingga dapat diperoleh persentase kadar lemak yang kita inginkan. Adapun alat-alat yang digunakan pada metode ini ialah yang pertama itu ada tabung Babcock itu sendiri, terus selanjutnya ada centrifuge, lalu ada pipet ukur dan termometer serta penangas. Kemudian bahan-bahan yang biasanya digunakan itu ada asam sulfat pekat, air panas, susu atau olahan yang ingin diuji. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dari metode Babcock itu sendiri. Pertama-tama, sampel yang sudah kita siapkan tadi, kita masukkan ke tabung Babcock dengan volume yang sudah ditentukan. Lalu, selanjutnya kita tambahkan asam sulfat pekat sekitar 17,5 mm ke dalam tabung Babcock secara hati-hati. Nah, kita harus hati-hati melakukannya karena reaksi yang ditimbulkan itu bisa menghasilkan panas yang cukup tinggi. Makanya biasanya kita melakukan pada ruang asam atau lemari asam. Nah, fungsi dari penambahan asam sulfat ini itu untuk menghancurkan protein dan memisahkan lemak dengan komponen-komponen lainnya. Setelah ditambahkan asam sulfat, tabung tersebut dikocok hingga homogen dan tidak ada gumpalan. Lalu kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses sentrifugasi. Proses sentrifugasi ini menggunakan alat sentrifuge sekitar 10 hingga 15 menit. Proses sentrifugasi sendiri itu berfungsi untuk membantu mempercepat pemisahan lemak dengan cairan susu. Nah, karena massa jenis lemak lebih ringan, sehingga lemak akan naik ke bagian atas tabung Babcock. Proses selanjutnya yakni penambahan air panas hingga cairan naik mendekati leher tabung. Kemudian disentrifugasi kembali selama 5 menit agar pemisahan terlihat semakin jelas. Lalu kemudian ditambahkan kembali air panas hingga kolam lemak itu menyentuh skala perhitungan yang ada pada leher tabung tersebut. Setelah disentrifugasi lagi, tabung dimasukkan ke dalam air hangat bersuhu 55 hingga 60 derajat Celcius dalam waktu 3 menit. Hal tersebut itu bertujuan agar si lemak ini tetap cair
dan mudah dibaca hasilnya. Setelah semua proses selesai, dilakukan pembacaan kadar lemak pada skala di tabung Babcock. Nah, kolom yang terbentuk akan terlihat jelas pada bagian atas tabung. Lalu, skala tersebut akan mempresentasekan nilai kadar lemak pada sampel yang telah kita uji. Pembacaan harus dilakukan secara teliti agar hasil yang didapatkan akurat. Pada setiap pengujian tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari metode Babcock sendiri, metode ini tuh cukup relatif cepat dan mudah dilakukan di laboratorium. Nah, kekurangannya sendiri karena dia menggunakan asam sulfat, jadi kita harus ekstra hati-hati dalam penggunaannya dan menggunakan alat pelindung diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan analisisnya, metode Babcock sendiri itu memiliki beberapa kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil dari pengujian tersebut. Yakni misalnya dari sampel yang volumenya tidak tepat, lalu ada asam sulfat yang konsentrasinya tidak sesuai, dan suhu yang kurang stabil. Lah kemudian pembacaan yang kurang teliti dan kurang tepat. Hal tersebut itu dapat menyebabkan pembacaan atau hasil yang dibaca itu tidak sesuai, entah kadar lemaknya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Makanya diperlukan ketelitian yang sangat tinggi saat melakukan pengujian ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kadar lemak metode Babcock. Saya harap penjelasan saya mudah dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, teman-teman dan teman-teman yang menonton. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.